Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Frednya Nalsari. Kali ini saya akan menyajikan materi geografi yang berjudul Sejarah Perkembangan Jalur Transportasi dan Perdagangan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah sangat luas yang terdiri dari berbagai macam pulau. Jika ditotal, jumlah dari Sabang sampai Merauke jumlahnya lebih dari 10.000 pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Hal inilah yang menjadikan laut sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Selain negara kepulauan, Indonesia juga berada atau terletak pada jalur sutra perdagangan internasional. Hal inilah yang menjadikan Indonesia terkenal sejak zaman dahulu. Berikut adalah sejarah mengenai perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia, yang kita akan mulai dari masa kerajaan. Di sini Ibu tuangkan atau gambarkan mengenai Candi Muara Takus. Ini peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Seperti yang kita tahu, dahulu Indonesia merupakan wilayah yang terdiri dari berbagai macam kerajaan. Pada masa ini juga terjadi perkembangan dalam dunia maritim. Jadi sudah dari dulu dunia maritim itu sudah berkembang semenjak zaman kerajaan. Hal ini bisa kita lihat juga pada Kerajaan Sriwijaya yang berkuasa pada abad ke-6 sampai 10 Masehi. Kerajaan ini berhasil menguasai jalur perdagangan maritim di mana? Di Asia Tenggara, yaitu melalui Selat Makassar dan Selat Sunda. Disusul pada abad ke-13 hingga 16 Masehi, Kerajaan Majapahit berhasil melakukan kegiatan ekspor-impor dengan pelabuhan tersibuk di daerah Bubat dan Canggu. Ini ya. Selain itu, pada masa kerajaan ini juga terjadi Sumpah Palapa yang isinya ingin menyalurkan wilayah-wilayah yang ada di Nusantara, yang isinya menyatukan wilayah-wilayah yang ada di Nusantara. Itu masa kerajaan. Yang kedua, perkembangan transportasi ini atau perdagangan tahap yang kedua yaitu masa kolonialisme. Indonesia memasuki kolonialisme atau sering dikenal dengan masa penjajahan yang dimulai sejak Belanda masuk ke Indonesia hingga masa kependudukan Jepang. Pada masa ini terjadi kemunduran maritim di Indonesia. Ini kolonialisme Belanda, yaitu dan imperialisme Belanda ini mulai masuk pada tahun 1595, yang pada awalnya ini hanya untuk berdagang. Awalnya mereka ingin berdagang, tapi lama-kelamaan dilihat Indonesia sangat subur, sumber daya alamnya banyak. Mulailah di benak mereka berubah ingin menguasai jalur perdagangan dan sumber daya milik Indonesia. Ya, kependudukan Jepang. Jepang yang pada awalnya mengakui bahwasannya sebagai saudara yang akan membebaskan Indonesia dan dari jeratan kolonialisme Belanda. Ternyata sama saja seperti Belanda ingin menguasai Indonesia. Yang ketiga yaitu masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini pada masa kepemimpinan Presiden Insinyur Soekarno. Pada masa ini terjadi penataan kembali jalur maritim setelah terjadi kolonialisme Belanda dan Jepang. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia berada pada jalur sutra perdagangan internasional. Jika potensi ini kita maksimalkan, maka Indonesia menjadi negara yang besar. Upaya yang dilakukan untuk penataan kembali kondisi maritim Indonesia melalui dua tahap.
Tahap yang pertama yaitu pembentukan deklarasi Juanda yang berisikan hukum laut Indonesia dan pentingnya sektor ekonomi maritim. Dan yang kedua yaitu melakukan nasionalisasi perusahaan maritim Belanda. Jadi perusahaan maritim Belanda dinasionalisasikan. Itulah usaha atau upaya yang dilakukan untuk penataan kembali keadaan maritim Indonesia pada zaman Orde Lama. Yang keempat yaitu masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini dimulai ketika masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa ini terjadi peralihan pembangunan dari sektor maritim ke sektor darat. Yang kelima yaitu masa reformasi. Masa reformasi dimulai ketika Presiden Soeharto yang turun jabatan dan digantikan oleh wakilnya pada saat itu yaitu B.J. Habibie. Pada masa ini dibangkitkan kembali sektor maritim Indonesia karena wilayah Indonesia yang berada pada jalur perdagangan internasional dunia. Pada era Presiden B.J. Habibie, Indonesia melakukan deklarasi Bunaken. Dan pada era Presiden Abdurrahman Wahid ingin mendirikan Departemen Eksplorasi Laut. Pada era Presiden Megawati Soekarno Putri mengadakan deklarasi seruan dari Sunda Kelapa. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan konferensi Laut Dunia. Dan pada era Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia kembali. Setelah tadi membahas mengenai sejarah singkat dari perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia, kalian harus tahu apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi, materi mengenai sejarah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang Ibu sampaikan dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.